Senyorita Hermano. Welcome back With us. I am Denny. I'm Japmei. We are Denny Meme. Hari ini kita mau makan Peye. sesuatu yang kriuk-kriuk. Adalah peye. And if we only live once, I wanna live with you. Kita lagi ini nih beralih, berpindah dari Bucetar ke Peye Maigun. Ini lebih kecil toplesnya dari Bucetar. Iya, Harganya 135.000. kalau cetar 200.000. 200.000 dia punya gede banget. Gede banget ya makanya. Tapi nggak tahu enakan mana soalnya ini baru pertama kali jadi kita cobain. Dan ini rasanya ada yang unik gitu, apa peye rawit kan? Iya, Nggak pernah peye dengar, rawit, kan? men. Ini rawit ya? Tadi sebenarnya kita juga pesen yang kacang ya, setelah itu ketuker sama daun cake. Jadi dia makannya kacang kita, yang teri dia dikasih kita. Jadi tadi kita juga. Iya. Ya alhamdulillah. Kita cobain yang ini dulu ya, yang Rawit. unik. Tuh kalian bisa lihat ya, itu tadi cabe banyak banget ya. Ini cabe rawit ya. Ini juga rawit ya. Terus ada ini apa, daun jeruknya, ya kan? Jadi di sini cuma daun jeruk sama cabe rawit doang. Sama biji cabai. Ini biji cabai semua kan? Nyam. Ini pedas banget. Nasi goreng. Pahit. Iya pahit. Aku sih no like. Aku pahit soalnya pasti Iya. gigit. Dia tuh nggak kayak bucetar, soalnya bucetar tuh tipis banget. Dia lebih tebel ya. Ya. Mei nggak paham nih. Maksudnya apa sih bikin Ini kayak cabai ini. Saya nggak usah dikasih pak. Oh iya. Ini ya, Aku bukan suka makan bekas mulut saya. teri. Oh, terinya gede-gede. Hmm. Ini gara-gara masih Ini dapat pedas dari si teri atau rebon ya? rebus Teri deh. bucetar. Ini Teri. teri ini beneran teri, soalnya ada beda ya aromanya. Berarti sini. Ada. Nah, Jangan jelek. mau apa? Nggak mau dulu. Ivan Gunawan nih. Kayaknya Ivan Gunawan. Aduh, Mana? penuh. Wah, ini apa ini? Cabai rawit. Enak ya? Oh, pedas. Enak. Pahit sih. Ya, enak lah pahit. Pedas. Ini enak gak? Enak. Bohong. Bener. Nggak enak pahit. Nah, ini kosong apa cabenya? Enggak, gosong banget itu memang pahit. Coba kasih dia cobain teri. Nah, Ini enak sih. Ini yang enak. Ini tak pahit. tadi katanya ini enak cabai rawit. Pedas tapi enak. Jadi enak gak? Enak. Yang mana? Yang ini. Itu yang mana? Yang teri. Tadi katanya cabai. Tadi aku belum nyobain itu. Kok gak muat? Ya Allah. Ini kalau kolam berenang tumpah semua airnya. Iya kan? Udah. Jadi rasanya Rasanya kalian lihat terinya aku juga lebih suka yang teri. nggak terlalu asin terinya. Dia tebel. Dia punya ciki. Adonan. Dia punya adonan tuh tebel. Mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. To be honest, Mei sih lebih suka bucetar. Soalnya dia tipis banget. Walaupun keasinan, kalau dia rasa Mei lebih suka ini. Pas, rasanya nggak terlalu asin, walaupun ikan asin. Tapi dia adonannya lebih tebal, jadi nggak gampang hancur. Beda-beda sih, ada yang suka adonan yang tipis, Aku nggak suka adonan yang begini. garing kan. Yang Jadi itu ujungnya nggak suka begini. yang ini, Yang ujungnya menggelumpal. yang cuma ada satu. keritingnya. Tebal soalnya. Jadi buat kalian yang suka kayak dengan tipikal tepung yang tebal, Maigun juara. Dan nggak terlalu asin. Kalau kalian suka yang tipis, Iya, dia punya peye nggak terlalu asin. besar.
Soalnya beda sih, beda. Ini juga nggak berminyak lebay. Dan buce tari itu bukannya teri ya, dia rebon. Kalau ini bener ikan teri. Jadi buat orang yang alergi rebon, nah, Maigun. Teri dia. Ini cara makan ini loh. Kalau udah akhir bulan kan makannya rumput laut, nasi sama pei aja. Dan pei mahal. Rumput laut mahal. Cuma sekarang murah di rumah tahu. Berapa? Paling ceban. Ngambil tempe. Tapi kayaknya beli yang murah di warung. Terus ada beberapa orang tuh yang nggak suka wangi daun jeruk yang terlalu nyengat. Ini nggak kenceng loh. Ya, ini daun jeruknya yang nggak nyengat. Jadi buat kalian yang nggak suka daun jeruk, ini bisa banget. Bapak tahu Maigun saha? Enggak. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Bukan emaknya. Emaknya yang bikin. Bukan Ivan Gunawan, padahal emak gitu. Bukan emaknya ini. Ivan Gunawan punya emak. Terus lahirnya di mana? Lubang hidung. Iya, bener ya. Emaknya kali ya? Ibu nanya saya tuh, saya tanya balik, ibu nggak tahu. Luar biasa. Ivan Gunawan tuh legendaris banget ya, dia tuh legend ya. Kalau anak 90s mustahil nggak tahu Ivan Gunawan. Kita tuh kalau pulang sekolah dulu, nenekku nontonnya infotainment, suka ada itu. Ini apa sih? Ini kacwa. Apaan sih? Apaan sih tuh? Udang anjir. Terus Udang. dia salah satu selebriti yang suka masuk ke infotainment. Dia tuh dulu mantan pacar Rosa. Tahu Rosa siapa? Penyanyi. Ya. Tumben kau punya otaknya hari ini. Dari Malaysia kan? Hah? Hah? Penyanyi Malaysia. Kau tipes kau? Tipes dia. Dia harus minum itu cacing kering dari toko obat Cina itu. Tipes kau! Rosa dari Malaysia, itu Siti Nurhaliza. Gila kau. Oh bukan. Ya kayak mana sih Ivan Gunawan sama Rosa pacaran pas kecil. Kalau satunya di Malaysia, satunya di Indonesia. Otak kau. Minum dulu, kau banterin kau makanya. Lagu Rosa apa? Tegar. Rosa sampai ke Korea. Orang tuh duet sama Suju. Masa kau nggak tahu sih? Soalnya Rosa terkenal banget di Malaysia, kan? Malaysia. Yang mengambil yang daerah sana saya takut. Oh, soalnya Choi Siwon terkenal banget di Indonesia. Saya pikir itu orang Bandung. Gak kayak gitu sekalian. Tinggi widalnya nih, gua rasa nih anak tipes bener. Oh, jadi baru pertama kali coba yang namanya yoga. Kirain gue ya, apaan sih cuma gitu-gitu doang. Sakit kan? Dia bakar kalori tinggi banget loh. Ya ampun, abis kelasnya Tekangan-tekannya nggak kau? badan gue panas semua. Dan lemasnya tuh bener-bener lemasnya super lemas banget, tinggal bisa ngapa-ngapain. Geter-geter nggak? Geter-geter nggak? Gue dari awal masuk udah geter-geter semua tuh badan. Pas nahan posenya. Gila, nggak nyangka loh itu yoga bener-bener, kirain kayak itu bener-bener capek banget sih, bener-bener parah. Kalau kalian yoga terus gak keringetan, itu berarti kalian luar biasa. Dan gue tuh kayak cuman duduk kayak gitu-gitu doang, ya ampun. Tapi Tuh gede gitu bakar kalorinya. Kayak gitu. enak. Sakit-sakit enak ya? Kayak enak gitu loh kalau udah seharian, misalkan Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kerja tuh, minggunya yoga tuh kayak enak gitu. Bapak masokis ya, suka disiksa ya Pak ya? Apa? Bapak masokis ya? Enggak, setelah itunya kan ada sesi itu kan, sesi tiduran kayak enak gitu, relax. Itu saya suka, tapi saya mau mati gitu loh, kayak semua energi di badan saya terkuras sampai habis, sampai Biasa ujung ikut yoga. pantat, sampai ujung kaki. Ikut. Ngerah nggak dia? Hah? Ngerah nggak ya? Dia duduk lagi. Astaga. Yang cobain datangin dia terus, ditarik-tarik badannya. Kalau orang yang ikut pilates, orang ikut yoga itu ketahuan banget badannya mana yang masih badan natural, yang mana badannya yang posturnya udah aur-auran. Ini gue lebih nagih makan si ini, ibu cetak.
Karena dia lebih asin kali ya kan. Nah, lebih tipis juga, nggak capek ngunyahnya. Karena makanan asin tuh bikin orang pengen makan lagi Betul. kayak makanan manis gitu. Makanya kalian kalau mau cepat kenyang, makannya sayur berserat, mungkin cepat kenyang. Betul. Makan makanan gak rasa tuh bikin cepat kenyang. Bukan yang ada rasa, ada Ada rasa. cuman Cuman karena kita udah terlalu banyak makanan-makanan yang diprosesnya terlalu panjang dan terlalu banyak jadi di natrium. belakang ada rasa. Sayur. Betul. Dan kalau misalnya kita kasih makan ke tubuh kita tuh bukan cuma kasih makan mulut kita, tapi kita kasih makan jiwa kita. Kenapa kalau misalnya di hari-hari biasa itu mie cuman bener-bener kayak sayur direbus stok, udah nggak pakai apapun lagi, bahkan nggak pakai daging, karena kayak namanya bawang putih, bawang merah, bawang bombay putih, bawang bombay merah, terus bawang pre, itu tuh dia punya energi yang benar-benar besar banget buat kehidupan. Tapi sayangnya dia itu ganggu saat kita meditasi. Jadi energinya terlalu besar, kitanya jadi nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Kalau misalnya kalian meditasi, itu lebih enak kalau makan raw food atau enggak direbus sebentar aja tanpa tambahan garam dan gula. Soalnya gula itu bukan makanan alami. Kalau garam kan memang dibikinnya masih proses alami kan, kayak dari laut dijemur. Gula gitu bukan kan. dari pohon. Nah, kalau gula itu direfinasi dari tebu, dipakein pewarna putih, sampai jadi kristal kayak gitu tuh, itu udah nggak melalui proses yang alami, nggak pakai pengerjaan alam gitu loh. Makanya kayak makanan-makanan di wihara, makanan-makanan temple food itu jarang banget makanan itu yang pakai gula. Kalau misalnya yang kayak bener-bener biksu makan ya. Kalau misalnya kayak orang vegan itu kayak lain lagi kisahnya. Tapi buat orang-orang yang memang bener-bener mau mencapai zen tertentu dalam hidup dia nggak terlalu banyak makan pakai bumbu. Jadi beli gula yang warnanya kuning. Enggak, mereka nggak pakai gula, bener-bener nggak pakai gula. Paling manisnya itu dari buah. Gula yang nggak diolah warnanya kuning. Itu udah diolah juga. Yang nggak diolah gimana? Nggak ada yang namanya gula tuh pasti diolah. Makan tebu. Ya makan tebu. Dipotong-potong, masukin masakan. Jadi manis ya? Enggak. Pakai kurma juga bisa sih. Air tebunya aja jadiin gula. Gimana? Air tebu Air tebu gimana? jadiin gula. Oh, maksud Bapak pakai jus air tebu masaknya gitu. Iya. Tebu kan dipencet-pencet keluar air. Ribet ya. Udah biksu masak jam 4 pagi, lu suruh meres tebu. Ribet hidup lu bener. Tapi kayak gitulah, kayak toge rebus, sawi apa sama buah potong-potong udah langsung makan. Itu kita, apalagi kalau misalnya kayak bener-bener tinggalnya Kalau buah? Hah? Iya, apalagi kan buah tinggal potong-potong, apalagi Kan ada kayak, gula di buah. tapi kan bukan gulanya nggak pakai pemutih segala macem kan, gulanya bener-bener dari alam kan, ya kan. Terus Kalau nasi kenapa? kan ada gula. Ya nggak apa-apa kan, dari ini kan. Oh. Terus udah gitu nasi itu hati-hati loh. Beras itu ada beras yang udah direfinasi dan tidak direfinasi. Ya jadi beras yang kalian makan sehari-hari itu cek apakah di bleaching atau enggak, berasnya diputihin atau enggak. Makanya sekarang kan orang lebih banyak maunya tuh makan beras yang masih ada kulitnya atau enggak brown rice yang kayak gitu-gitu Kalau loh. gulanya dicairin, Maksudnya? udah nggak kristal lagi warnanya. Iya. Jadi cair boleh. Kok pergi mati aja. Kan gulanya udah cair. Enggak, pokoknya gula tambahan itu kalau untuk makanan di temple mereka nggak mau pakai. Soalnya mereka tuh benar-benar respect banget sama badan yang Tuhan kasih gitu. Terus ya kayak makan terlalu berlebihan itu kan kayak lu sebenarnya kayak makan cukup aja men, cukup. Kenapa? Karena tuh masih ada makhluk hidup lain yang bukan manusia tuh yang mau makan juga. Kayak misalnya anjing hutan, babi hutan. Berhentilah sebelum lapar, makanlah sebelum kenyang. Hah? Berhentilah sebelum kenyang. Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum lapar. Iya, jadi kan kadang tuh orang tuh kayak makannya seabrek gitu kan. Itu nggak sesuai dengan porsi kita, dan itu yang bikin kita jadi kayak membunuh makhluk hidup lain gitu loh. Jadi kayak buka lahan besar-besaran, terus udah gitu suka nimbun stok makan, jadinya kita malah tidak mempedulikan makhluk hidup lain gitu loh. Makanya kalau misalnya kayak tempel-tempel gitu ya, biasanya mereka tuh punya kebun sendiri yang kalau misalnya kayak binatang event masuk ke kebun itu nggak apa-apa, karena itulah berbagi gitu loh. Karena kita tinggal di bumi ini gak cuma kita aja kan, masih ada cincin congcong yang lain kan, itu juga ya udah nggak apa-apa.
Oh, gulanya pakai madu. Kan lebah diperes. Tapi beberapa orang sih juga nggak makan madu sih. Maksudnya madu tuh dicari setengah mati sama lebah, itu buat cadangan makanannya mereka. Terus kau makan? Madunya diperes kan keluar, lebahnya diperes keluar. Itu tuh sebenarnya kayak cadangan makanannya mereka. Kau tuh punya makanan lain gitu loh. Ini bisa bikin lagi. Insist banget sih makan gula. Ini bisa bikin. Candu kau. Kan dia Hah? banyak. Jangki kau. Kan Jangki gula kau. lebah kan ribuan. Cepet jadi madunya. Terus lagi nih, kalau misalnya kayak yang udah pernah temple stay abis makan siang itu kan biasanya meditasi. Kebayang nggak kalau kita terlalu banyak makan gula? Itu Tidur. ngantuk banget, iya makanya. Dan meditasi yang paling bagus itu adalah saat kita setelah makan ya kan. Jadi kayak benerin lagi kita punya proses metabolisme, seimbangin kita punya energi yin sama yang. Jadi bisa bayangin nggak kalau misalnya habis makan yang gulanya tinggi atau buah yang manisnya terlalu banyak, teler, yang ada kita nggak meditasi, kita Berarti tidur. kalau mau tidur cepet buat orang-orang yang nggak bisa tidur apa bahasa? Insomnia, Insomnia makan gula. tergantung. Terlalu banyak makan gula juga bikin kita jadinya otaknya jadi kayak nggak bisa otaknya jadi kayak kerja terus gitu. Jadi itu kayak nggak membawa kebaikan banget gitu loh. Jadi yang insomnia makan apa? Oh Minum banyak. bubble tea. Nggak bisa. Bubble tea kan, Gula. iya gulanya memicu radang. Jadi tuh ada Makan beberapa tumbuhan dan makanan itu yang memang secara alami itu punya anti radang. Terus udah gitu dia sifatnya tuh lebih soothing ke calming, kayak teh lavender, terus pala, tahu buah pala itu Tapi juga. bukannya ada kafein malah nggak bisa tidur. Tergantung dong kayak teh apaan. Kan nggak semuanya teh, nggak semua teh kayak gitu. Kayak teh daun lotus, kagak. Bukannya pasti ada kafein. Teh apa? Teh daun apa? Nggak semua teh itu mengandung kafein. Teh bunga apa? Kayak teh bunga mawar, teh bunga melati. Udahlah, lagi makan peye, sok sehat aja kau. Ini kan bahasannya ilmu sotoy. Tegar tuh lagu gimana sih? Meskinya kau jadi. Itu Tegar. Jangan sampai kau dideportasi ke Malaysia kau. Nggak tahu kalau lagu kebanggaan Indonesia itu kan. Gapai semua cemari ku rangkul aku dalam bahagiamu, ku ingin selamanya Tegarnya di mana tulisannya? bersama. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu. Dalam kelemahan hati ini aku tegar. Yeay. Kalau yang tadi apa? Hah? Yang barusan gue nyanyiin. Apa? Entah gue udah lupa. Apaan? Yang tadi. Oh gila lu, baru diomongin lupa. Baikan gula lu. Lu juga gak inget? Apa? Yang tadi gue nyanyiin apa judulnya? Kurasakan pudar. Itu bukan Tegar. Pudar. Oh, kok lagu ini mirip-mirip Oh judulnya? tipes dia bener. Pudar apa tegar tulisannya beda. Sama-sama R. Ya biarin aja sih lagu-lagunya dia, lu yang ribet. Mau pudar ke, mau mudar ke, mau modar ke sekaligus. Annyeong. Ini video kita.